too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Abah Alif Semanti. Semoga Anda semua sehat walafiat. Dan pada kali ini sesuai dengan permintaan dari salah seorang subscriber saya, yaitu Anawela, channel YouTube-nya Anawela. Dia ingin saya memaparkan atau sharing tentang bagaimana caranya membangun sebuah channel minimal dimonetize dalam waktu singkat dan memiliki minimal jumlah subscriber 1000 dan jam tayang 4000 jam. Mantap. Supaya obrolannya sistematis, maka saya akan memaparkan materi kali ini dari kata YouTube itu sendiri. Membangun channel itu kita awali dengan kata YouTube, akronim YouTube. Huruf Y-nya yakin. Yakin bahwa sebuah usaha tidak akan atau sebuah proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jika kita mau terus posting video, kemudian share video yang bermanfaat, kemudian kita terus-terusan belajar bagaimana cara meningkatkan kualitas video, bagaimana caranya kita menyuguhkan video yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain, maka tanpa kita sadari atau secara otomatis, automatically kayaknya ya, setiap kita posting video maka jumlah jam tayang akan bertambah dan nantinya jumlah subscriber pun akan bertambah banyak. Karena di Indonesia ini begitu banyak orang baik hati yang tanpa diminta subscribe pun mereka klik tombol subscribe-nya. Seperti Anda yang sedang melihat video ini, insya Allah akan bersedekah dengan mengklik tombol subscribe. Karena gratis ya Pak? Iya, gratis. Y-nya yakin. Yakinlah kalau kita benar-benar serius, maka proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kitanya malas-malasan, ya hasilnya pun tidak akan ada. Atau paling tidak lama. Kita membangun channelnya lama. Udah hampir 8 bulan membangun channel, jumlah subscriber maaf baru 24 orang ya kan? Karena tidak yakin itu. Sesuatu yang diawali dengan tidak yakin maka hasilnya pun nihil. Nah, kemudian yang kedua hurufnya apa? Pak Ana? O. Optimis. Optimis bahwa apa yang kita lakukan dengan membangun channel YouTube ini sebagai upaya untuk mendapatkan hasil, maka bangunlah mental dulu dalam jiwa kita, dalam diri kita, bahwa kita ini harus optimis. Channel kita ini akan besar, channel kita ini akan banyak view-nya, akan banyak subscribernya, asal dengan catatan kita selalu meningkatkan kualitas video kita dan kuantitasnya. Kalau kualitas saja, dalam waktu setahun kita menyuguhkan satu video, sebagus apapun videonya, nah ini tidak akan berarti sama sekali. Tapi kalau kuantitas iya dan kualitas seiring dengan waktu kita belajar mengedit, kita meningkatkan toolnya atau perangkatnya, kita meningkatkan minimal kameranya yang lebih support, HP-nya yang lebih support, maka lambat laun dengan semangat optimisme ini channel kita akan semakin besar. Huruf yang ketiga U, usaha dan doa. Usaha dan doa tentunya jangan setengah-setengah. Guru kita zaman dahulu mengatakan teman 1000 masih kurang dan musuh 1 terlalu banyak. Artinya usahakan setiap hari kita menambah jumlah subscriber ini dengan menggunakan jaringan teman kita loh.
Jadi seorang YouTuber itu harus banyak teman. Kontak yang ada di HP Anda itu manfaatkan untuk kemajuan channel kita. Media sosial WhatsApp bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah subscriber. Contohnya WhatsApp lah, atau bisa juga nge-DM di Instagram, atau bisa juga SMS kalau relasi kita nggak punya WhatsApp, masalah zaman sekarang. Nah, ini 1000 subscriber ini Pak Ana atau siapapun bisa diraih hanya dalam waktu, kalau hitungan saya hanya dalam waktu sebulan lah taruh. Caranya bagaimana biar lebih efektif? Caranya kita pendekatan emosional. Pendekatan emosional dengan orang-orang atau relasi-relasi kita. Jadi tidak sistemnya broadcast chat. Contoh, kita copy paste URL link YouTube kita, copy paste bread, kita kirimkan secara broadcast. Ini pendekatan emosionalnya kurang. Jadi kadang-kadang orang yang dikirim broadcast chat, oh ini mah bukan ditujukan kepada saya, ini mah kepada umum. Tetapi kalau kita misalkan kita targetkan misalkan per hari hanya 20 orang sajalah atau 30 orang. Kalau menurut pengalaman saya, ini sehari bisa mencapai 50 orang loh. Nah, contoh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gimana kabarnya bro? Sehat? Alhamdulillah. Sibuk apa nih? Lah biasa gini-gini bla 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 basa-basi. Nah, habis itu kita, oh iya bro, atau oh iya Kang, tolong subscribe ya channel baru saya, mohon bantuannya. Karena pendekatannya bagus, secara emosional bagus, terbangun dulu silaturahminya, maka dia subscribe loh. Kemungkinan peluang terbesarnya itu dia 99% dia subscribe. Karena satu, kedekatan emosional, dan dia merasa lebih dihargai. Oh, dia minta tolong sama saya secara langsung, atau direct proposal, pengajuan secara langsung untuk minta subscribe. Maka karena merasa sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat, dia pasti subscribe. Taruh 50 orang per hari yang kita kirim seperti itu. Di sela-sela waktu kita senggang ya, tentunya dengan tidak mengesampingkan hal yang wajib. Misalnya Anda punya pekerjaan sebagai pegawai, sebagai pelajar, mahasiswa, atau ibu rumah tangga dan lain-lainnya, tentunya dengan tanpa mengesampingkan pekerjaan yang pokok. Di sela senggang kita berikan atau share secara direct message. Bahasa saya direct message untuk meminta seseorang subscribe. Kalau sehari 30 saja, sebulan berapa? 30 kali 30 900 kan? Jadi 1000 subscriber ini 40 hari aja lah maksimal. Cukup. 40 hari kali 30 1200. Makanya guru kita dulu mengatakan teman 1000 masih kurang. Benar sekali. Jadi bagi Anda yang ingin membangun channel YouTube, bangun jaringan yang luas. Perbanyak teman kita, perbanyak relasi kita. Hindari musuh satupun. Musuh satu terlalu banyak, benar sekali kata guru kita. Mengapa demikian? Kita punya musuh satu orang, bisa jadi kita kehilangan 1000 subscriber. Karena bisa jadi musuh kita itu punya teman 1000 loh. Dan karena kita bermusuh dengan dia, maka teman-temannya musuh kita pun sama, tidak mau, antipati dengan kita. Itulah kiranya jika pepatah guru kita zaman dahulu dianalogikan dengan seorang YouTuber.
muka-mukanya video kita. Nah, ini kan yang dilihat pertama kali kan oleh seorang calon penonton adalah thumbnailnya. Thumbnailnya harus semenarik mungkin, diedit dengan menggunakan kata-kata, foto, kata-kata yang ada relasinya dengan judul kita. Nah, ini usahakan thumbnail ini semenarik mungkin dengan menghindari clickbait. Namanya clickbait. Jadi bagaimana caranya supaya orang membuka video kita dengan clickbait, thumbnailnya heboh, judulnya heboh, tapi ternyata di dalamnya jauh panggang dari api, itu namanya clickbait. Nah, T-nya tetap semangat, tetap belajar. Tingkatkan kemampuan kita, tingkatkan inspirasi kita, tingkatkan inovasi kita. Seorang YouTuber itu harus menjadi orang yang cerdas, dia harus banyak membaca buku, dia harus banyak melihat video orang lain yang bermanfaat, supaya kita semakin menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Mau apa yang dibagikan kepada orang lain kalau kita jarang membaca, jarang menonton? Jangan gengsi menonton YouTube orang lain. Sekiranya bermanfaat, tontonlah. Kemudian yang kedua, uang bukan nomor satu. Artinya kita membangun channel, usahakan niat kita bukan kejarannya uang. Uang bukan nomor satu, tapi kemanfaatan channel kita. Sejauh mana channel kita bermanfaat bagi orang lain, sejauh mana video kita bermanfaat bagi orang lain. Maka jika bermanfaat, video tersebut akan dicari orang, ditonton orang, iklan masuk, kita menghasilkan. Nah, jadi itu mah akibat saja. Jadi tujuannya jangan uang, karena uang hanya alat saja. Uang itu hanya sarana saja. Jangan sampai dengan membangun channel bagi anak muda nih, saya paling gak setuju jika ada anak muda, pacaran berlebihan ditampilkan di YouTube. Kemudian seorang laki-laki, perempuan, padahal dia muslim loh. Saya sering melihat video anak muda seperti itu diposting di YouTube supaya mengundang banyak view. Nah, ini berarti orangnya kejarannya uang. Ini nggak baik loh. Kemudian yang B, YUTUB. B adalah belajar. Mau belajar. Belajar terus-terusan bagaimana hal sekecil apapun tentang YouTube. Kalau nggak mau belajar ya nggak bakal bisa. Orang lain bisa, kita pun pasti bisa kalau kita mau belajar. Yang terakhir adalah elegan. Elegan itu artinya luwes, pandai bergaul dengan orang, sering-sering kita gabung dengan komunitas. Elegan itu anti arogan, tidak sombong. Semakin channel kita semakin banyak nantinya, jangan sombong, tetap elegan, tetap luwes. Jika ada YouTuber baru yang mau minta bantuan, kita bantu. Kalau kita elegan, luwes, kita tidak menyakiti orang lain, kita juga akan semakin besar. Kalau orang elegan itu punya banyak grup di WhatsApp, karena dia diterima di semua kalangan. Maka perbanyak jaringan ya. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika obrolannya ngelantur. Maklum, saya juga masih belajar. Subscribernya juga baru di bawah 10.000. Namun insya Allah orang yang menonton video ini akan subscribe channel ini, karena subscribe adalah bagian dari sedekah kebaikan. Meskipun gratis, tetap ada pahalanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.